Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, di malam ke-8 di bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita hadir dalam rangka kita mengisi kegiatan amal Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan kita pun yang menginginkan syafaat beliau. Mudah-mudahan syafaat yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam pelaksanaan Ramadan banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, terutama pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Tetapi perlu kita renungkan bahwasanya apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kegiatan kita dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di bulan Ramadan ini, banyak amalan-amalan yang tentunya ini akan merusak nilai-nilai amal Ramadan kita itu sendiri. Kalaupun dalam hadis dikatakan bahwasanya paling tidak ada 6 yang merusak suatu amalan ibadah kita, baik ibadah puasa kita, ibadah sholat, ibadah haji dan lain sebagainya. Ini yang terjadi dalam kepribadian kita masing-masing. Ya. Karena tanpa kita sadari, tanpa kita mengingat-ingat, kita renungkan apa yang kita lakukan, ternyata kalaupun kita kaji, ini banyak sekali, sehingga kalaupun kita ungkap catatan-catatan dari setiap kegiatan yang kita lakukan, dari amalia yang kita lakukan, bernilai 0. Puasa yang kita lakukan 0. Kemudian ibadah sholat yang kita lakukan 0. Ibadah haji yang kita lakukan 0. Tidak ada nilai. Yang pertama dalam hadis ini ada 6 sebenarnya yang akan kita ungkap, tapi mungkin karena keterbatasan waktu kita akan mengungkapnya beberapa hal. Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi, orang yang sibuk dengan mencari-cari aib orang lain. Orang yang sibuk dengan mencari-cari aib orang lain sehingga dia lupa aib dia sendiri pun banyak, sampai dia mengungkap-ungkap hal yang kecil, hal yang tidak perlu diungkap menjadi besar. Ini yang terjadi. Maka dalam surat Al-Hujurat dikatakan, janganlah kamu itu menjadi mata-mata. Jangan kita menjadi tajasasu, mencari, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, sekecil apapun kesalahan orang itu jangan diungkap. Ya, padahal setiap pribadi kita, setiap kita pasti punya aib. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita mau jujur, kalaupun Allah mau membuka aib kita di depan orang banyak, maka kita akan malu. Tetapi bagaimana secara pribadi kita membatasi, bagaimana jangan sampai kita mengorek-orek kesalahan orang lain. Ya. Kalaupun ada kesalahan, adapun hal-hal yang tidak kita senangi, ada berita yang tidak bagus, maka tabayun. Kalaupun orang munafik datang kepada kita, maka tabayun. Apakah benar berita ini?
Apakah ini sebagai ungkapan ketidaksetujuan kita? Apakah ada ungkapan ketidaksenangan kita terhadap pribadi seseorang itu? Itu yang pertama. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini amalan mencari-cari aib orang lain itu kita ungkapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qaswatul qalbi, hati yang keras. Kita ini alhamdulillah di bulan puasa, di bulan Ramadan seperti ini ada kajian, kemudian ada pembinaan, kemudian ada tilawah dan lain sebagainya. Paling tidak jangan kita menjadi hati yang keras. Ada nasihat orang lain kita tidak dengarkan. Ada ayat-ayat menerangkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak menerima. Tidak menerima, susah hati kita ini untuk menerima kebenaran karena hati kita yang keras. Fi qulubihim maradun, hati kita ini sakit. Oleh karena itu, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang menjadi nasihat bagi kita, jangan jadikan hati ini keras. Ada petunjuk yang baik, kita anggap hal yang biasa-biasa baik. Tapi bagaimana hal yang terbaik ini kita dapat terima dari hati kita, jangan jadi hati yang keras. Kemudian yang ketiga, ini hubbud dunia, cinta kita kepada dunia. Wajar kita sebagai manusia ingin jadi orang kaya, ingin jadi berpangkat, menjadi orang yang terkenal dan lain sebagainya. Wajar. Tetapi jangan jadikan hubbud dunia itu melupakan akhirat kita. Kita sengsara di dunia, tetapi jangan lupa akhirat itu ada. Apapun yang kita inginkan di dunia ini silakan kita kejar, tapi kalau tidak tercapai ada kehidupan di akhirat nanti. Dari setiap kehidupan itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah sedikitnya khilatul haya, yaitu sedikitnya rasa malu. Kadang dalam pemberitaan kita, dalam pribadi kita berani mengungkapkan suatu perbuatan zina di depan orang lain. Itu sebenarnya aib bagi kita. Tetapi karena qillatul haya'nya tidak tertampung, maka diceritakan itu cerita biasa-biasa saja yang ada dalam diri kita, dalam masyarakat kita. Bahkan dia berbangga diri ketika ada perbuatan yang menimbulkan dosa diungkapkan di depan orang lain. Seolah-olah dia bangga dengan perbuatan apa yang dilakukan. Maka qillatul haya ini harus kita buang. Bagaimana kita menutupi aib? Bagaimana kita bisa menutupi dari setiap apa yang menjadi hal yang memalukan bagi kita supaya ditutupi betul. Setiap kita pasti punya aib. Tetapi bagaimana kita bisa mengatur setiap apa yang terjadi, aib yang ada dalam diri kita bisa kita atur sedemikian rupa. Kemudian yang kelima, tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian, kita ini banyak cita-cita yang tinggi. Begawe dak galak, nak jadi wong kayo. Tidur baik. Jangan. Tetapi bagaimana tulul amal ini kita abadikan dalam suatu kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai hidup ini sengsara. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat, malasnya di dunia, dan bagaimana kita bisa meraih yang namanya kehidupan di akhirat kelak. Kemudian yang keenam adalah perbuatan zolim. Kita menghentikan perbuatan zolim di antara kita. Dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita, termasuk dengan pribadi kita masing-masing. Banyak sekali perbuatan-perbuatan zolim yang tanpa kita sadari, tapi orang merasakan.
Ya. Orang tua zolim dengan anaknya. Kemudian bagaimana orang tua bisa memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya, sementara anaknya merasa dizolimi karena tidak berani mengungkapkan anaknya diam saja. Kemudian bagaimana kita menzolimi diri kita, tidak memanfaatkan kehidupan kita ini, kesehatan kita ini untuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah sekalian, 6 dari perkara yang bisa merusak amal kita dalam rangka kita memperoleh ibadah kita, yang akan merusak ibadah sholat, haji, ibadah zakat kita. Marilah kita jauhi dari sifat-sifat 6 ini agar senantiasa kita dapat menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Paus terdampar di pelabuhan, laba-laba di dalam hutan, haus dan lapar mampu ditahan, tapi menghibah masih berjalan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.